Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pembelajaran pengantar kesehatan masyarakat veteriner atau sering disingkat dengan Kesmapet. Pada materi hari ini yang akan saya bahas adalah sejarah perkembangan kesehatan masyarakat veteriner atau yang sering kita sebut dengan Kesmapet. Kesehatan masyarakat veteriner di Indonesia itu dimulai sejak 1967, di mana pada saat itu undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967. Jadi sejak 1967 sebenarnya pemerintah Indonesia sudah berpikir bagaimana bisa memberikan produk panganan kepada masyarakat Indonesia yang berasal dari bahan-bahan pangan protein dari hewan, sehingga produk pangan tersebut aman untuk dikonsumsi. Ini yang pertamanya. Maka kalau kita lihat sumber hukum kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmapet adalah ada 5. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, yang kemudian pada tahun 1983 sumber hukum Kesmapet ini diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983. Selanjutnya di tahun 2009 Dasar Hukum Kesehatan Masyarakat Veteriner diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dan yang terakhir, sumber hukum yang terbaru dari kesehatan masyarakat veteriner ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Di sini selain dari 4 sumber hukum yang mengatur di Indonesia tentang kesehatan masyarakat veteriner, ada 1 sumber hukum yang diatur oleh FAO atau Food Agriculture Organization dan WHO atau World Health Organization pada tahun 1992, di mana pada tahun 1992 Food Agriculture Organization atau FAO dan World Health Organization atau WHO melakukan konferensi internasional. Konferensi itu dinamakan sebagai Konferensi on Nutrient, yang isi dari konferensi internasional itu adalah setiap manusia berhak untuk memperoleh makanan yang bernilai gizi tinggi dan aman dikonsumsi. Jadi ada 2 titik poin yang FAO dan WHO tekankan. Yang pertama adalah semua masyarakat berhak memperoleh makanan yang bergizi. Yang kedua, aman dikonsumsi. Inilah 2 kata kunci yang FAO dan WHO katakan atau keluarkan dalam konferensi International Conference of Nutrient, sehingga ini sangat layak dan sangat pantas untuk dijadikan sumber hukum pada kesehatan masyarakat atau Kesmapet di Indonesia. Sampai di sini lantas sebenarnya apa yang dimaksud dengan kesehatan masyarakat veteriner? Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983, Kesmapet atau kesehatan masyarakat veteriner itu diartikan atau memiliki pengertian. Yang pertama, segala urusan yang berhubungan dengan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Dari pengertian ini dapat kita ambil 2 kata kunci. Yang pertama adalah segala urusan yang berhubungan dengan bahan-bahan yang berasal dari hewan secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Yang pertama adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang berkaitan dengan hewan, ya.
baik itu secara kontak langsung atau tidak langsung. Di sini aktivitas manusia yang berkaitan dengan hewan baik itu secara langsung ataupun kontak tidak langsung, maka di sini bisa kita yang pertama kali orang yang harus mengerti tentang Kesmapet atau kesehatan masyarakat veteriner adalah peternak. Yang kedua, petugas peternakan. Baik itu inseminator, kemudian penyuluh lapangan, atau orang yang berkecimpung di dunia peternakan. Nanti di sini nih ada petugas laboratorium peternakan, kemudian ada para ASN yang bergerak di bidang dinas-dinas pertanian dan peternakan seluruh Indonesia. Jadi ini yang pertama, aktivitas. Yang kedua, dari pengertian ini adalah bisa kita tarik konsumsi bahan pangan asal hewani harus bergizi dan aman dikonsumsi. Pada dasarnya Kesmapet itu atau kesehatan masyarakat veteriner itu adalah setiap orang yang memiliki urusan dengan dunia peternakan atau hewan sampai selesai melakukan kegiatan tersebut dia harus aman, tidak boleh terjangkit penyakit atau menyebabkan sakit atau menyebabkan cacat akibat aktivitasnya dengan peternakan. Sehingga dua ini bisa kita ambil, yang pertama aktivitas manusia, yang kedua adalah konsumsi bahan pangan asal hewan. Baik, setelah kita ketahui sejarah perkembangan kesehatan masyarakat veteriner, kemudian apa itu pengertian kesehatan masyarakat veteriner dan sumber hukumnya, maka sekarang yang mau kita bahas adalah apa sebenarnya prinsip dari kesehatan masyarakat veteriner. Karena kesehatan masyarakat veteriner memiliki prinsip yaitu pengamanan dari produk awal. Berarti yang kita tekankan di sini adalah dari kandang. Pengamanan dari produk awal atau farm atau kandang, kemudian sampai ke meja hidangan tetap aman untuk dikonsumsi. Jadi, atau bahasa lainnya adalah safe farm to table. Seperti itu. Maka kalau saya jabarkan di bawah ini, rantainya adalah seperti ini. Yang pertama, untuk menciptakan prinsip Kesmapet yang kita inginkan adalah ada 3 kunci. Yang pertama adalah pemanenan dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan pemanenan? Memanen dengan tepat adalah kalau misalkan memanen dari ayam broiler, maka ada beberapa kriteria untuk memanen dari ayam broiler dengan tepat. Kemudian bagaimana memanen susu, maka itu ada kriteria tersendiri untuk memanen susu dengan tepat. Itu juga dengan telur dan sebagainya. Yang kedua, setelah proses pemanenan dengan tepat kita lakukan, maka langkah yang ketiga adalah kita harus melakukan penanganan kodam, pengolahan kodam. Teknis disebut dengan istilah pasca panen dengan tepat juga. Contoh, bagaimana kita mengolah susu yang sudah kita panen dari kandang kemudian menjadi sebuah keju atau sebuah yogurt atau menjadi sebuah permen susu, dodol susu dan sebagainya, itu dengan tepat sehingga tetap aman dikonsumsi. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengawal proses produk pemasaran. Kalaupun ini tidak kita lakukan sebagai seorang peternak, ini sudah kita lakukan dengan tepat, maka kita harus bisa melakukan pengawalan pengamanan pemasaran atau distribusi kepada konsumen dengan tepat juga. Biasanya di sini yang sangat sering diperhatikan para pelaku peternakan adalah cold chain.
Project ini kita bisa dengan ambil. Materi ini adalah bagaimana kita bisa mengatur suhu ruangan atau suhu ya pada produk yang kita pasarkan atau kita distribusikan, sehingga produk tersebut akan tetap mutunya akan tetap baik dan akan aman dikonsumsi atau tidak mengalami kebusukan atau kerusakan pada saat pemasaran atau distribusi menuju ke konsumen. Sehingga ketika kita sudah mampu melakukan ketiga ini, maka hasil yang kita ambil yang akan kita rasakan adalah sampai ke meja makan atau sampai ke konsumen dan baik anak-anakku sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya untuk menciptakan case mappet akan ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah pemanahan bahan produk bahan peternakan dengan tepat. Yang kedua, penanganan produk atau pasca panen dengan tepat. Yang ketiga adalah proses pemasaran dan distribusi dengan tepat. Nah, kalau di antara ketiga ini kita lakukan dengan tepat, maka hasil akhirnya adalah suitable atau sampai ke meja hidangan, sampai ke konsumsi itu akan aman dikonsumsi. Tetapi kalau di antara ketiga item yang saya sebutkan ini atau 3 kata kunci yang saya sebutkan tadi ada yang bermasalah atau ada yang tidak benar kita lakukan, maka akibatnya adalah yang pertama kita bisa mengalami yang namanya foodborne disease atau penyakit yang disebabkan karena makanan. Yang kedua adalah food intoxication atau penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi racun dalam makanan. Biasanya saya jelaskan foodborne disease ini adalah penyakit karena makanan. Biasanya ini terjadi di salahnya proses pemanenan. Kalau foodborne disease itu penyakit yang disebabkan karena makanan. Contoh pada susu yang seharusnya kita lakukan penanganan dengan tepat, maka tidak kita lakukan dengan penanganan tepat, maka susu itu akan mudah terkontaminasi. Nah, apabila susu sudah terkontaminasi kemudian dikonsumsi oleh konsumen, maka konsumen akan menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh makanan, yaitu foodborne disease. Yang kedua ada food intoxication atau penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi racun yang ada dalam makanan. Biasanya ini terjadi di proses penanganan produk yang salah, kemudian saat pemasaran tidak kita perhatikan rantai ini atau proteinnya, maka ini bisa menyebabkan penyakit food intoxication atau penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi racun. Oke, sampai di sini materi pembelajaran sejarah perkembangan kesehatan masyarakat veteriner yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhirin, saya Yudo Monika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.